anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 30 Bandar Lampung Bapak Azam Salimi SAG, yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 30 Bandar Lampung, serta Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dan staf tata usaha yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan utama dari kata yang pantas kita ucapkan melainkan di bawah alhamdulillah, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah melimpah kepada kita selaku umat dan pengikut ganjarannya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini izinkan kami melaksanakan diseminasi budaya positif, dan untuk mendapatkan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Selanjutnya itu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Darjulansa. Kepada Pak Ian kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga segala doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 30 Bandar Lampung kepada Bapak Azam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu fala yudlilhu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak dan Ibu semuanya yang saya muliakan, saya hormati, tapi pun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siang menjelang sore kita tiba-tiba ada kegiatan mungkin mendadak. Sebenarnya tidak mendadak. Saya yang katakan tidak usah terlalu disampaikan. Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan menerima sekaligus implementasi PGP, program guru penggerak. Ada aktornya itu adalah CGP, PP, fasilitator, langsung. Aktor lainnya sekolah, guru ini sekolah, dan seterusnya. Jadi yang terkait dengan implementasi guru merdeka, salah satunya ada yang hadir aktor yang namanya CGP. Tiga ini adalah calon guru penggerak yang bertugas tergerak, menggerak,
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini adanya CGP. Alumni CGP yang sudah jadi GP yaitu Pak Andi Kurniawan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sini 30 lumayan ada banyak juga, sehingga kegiatan diseminasi kali ini yang temanya nanti adalah arahnya kepada budaya positif. Jadi nanti tolong Bapak Ibu semua mengikuti, karena ini bukan semata terkait dengan modul CGP, tapi ini memang yang harus dikuasai dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Karena kita sudah menerapkan di IKN, implementasi Kurikulum Merdeka, dan juga nanti akan dilakukan oleh anak dalam asesmen nanti yang bulan, saya lupa tanggalnya, September di dalam waktu dekat ini. Itu juga anak mengisi karakter, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Di dalamnya saya yakin pasti ada instrumen yang akan mengukur tingkat bagaimana budaya positif diterapkan dengan baik di sekolah. Dari diseminasi ini yang akan melibatkan guru, apa sih itu sebenarnya kita menerapkan kesepakatan di kelas, nanti kesepakatan sekolah dan seterusnya. Itu nanti menjadi budaya. Nah, itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal kita untuk sama-sama meningkatkan kompetensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Izinkan kami CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung, yaitu saya sendiri, Ita Oktriani, kemudian ada Tara Ulfia dan Devita Sari, ingin mempresentasikan diseminasi budaya positif. Baik, PPT kali ini akan kita mulai dari budaya positif. Budaya positif ada beberapa nilai kebajikan universal. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Selain itu ada segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, dan motivasi hukuman penghargaan. Jadi inilah yang akan kita terangkan dan kita akan sama-sama memahami tentang budaya positif. Selanjutnya yaitu sebelum kita melaksanakan pemahaman dari budaya positif, kita akan bersama-sama bermain. Kita akan melakukan ice breaking, dan ice breaking ini akan dipimpin oleh Bu Tara Ulfia. Oke, sekarang saya minta kalau saya bilang 1, nanti Bapak Ibu keluarkan energi yang semenal-menalnya. Kalau saya bilang 2, tangannya boleh ke dagu temannya, tapi jangan dipegang, cukup di bawah. 2. Kalau 3, Bapak Ibu bilang ya. Bisa? 3. 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya materi tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Kepada Ibu Ita kami persilakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Biar jangan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sudah sore ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya akan memutarkan video. Nah, di sini ada video. Video ini sama persis lah, sedikit tentang kejadian siswa kita.
Baik, sambil menunggu videonya, saya ingin bertanya mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi, ada berapakah kebutuhan dasar manusia? Untuk guru PPKN ya, untuk guru PKN, saya ingin tanya, berapakah kebutuhan dasar manusia yang Ibu ketahui? Coba Ibu Natalina, kebutuhan dasar manusia. Ibu ada biasa, coba Bu Natalina. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya kebutuhan yang ada yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Baik, terima kasih Bu Natalina. Kita beri aplaus. Selanjutnya guru IPS ya. Ini antara senior dan junior ini berdekatan ini. Jadi saya tanya dulu untuk ke Bu Yeni, apakah kebutuhan dasar manusia itu? Sebenarnya kalau kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi beberapa macam ya Bu ya. Nah, yang pertama itu dia berdasarkan intensitasnya. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan sama Bu Natalina. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang paling penting karena kita bahas kebutuhan dasar, ya berarti yang primer yang diomong sama Bu Natalina. Yaitu tadi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan juga papan. Menurut saya itu yang paling dasar yang harus dibutuhkan manusia. Karena jika tidak dipenuhi itu mengganggu kelangsungan hidup kita. Kalau nggak makan gimana? Kalau tidak punya papan bagaimana? Atau jika tidak punya sandang atau tidak berpakaian dengan lengkap juga bagaimana? Jadi menurut saya kebutuhan yang paling dasar itu yaitu tadi primer. Baik, terima kasih Bu Yeni. Menurut Bu Yeni, kebutuhan dasar manusia itu adalah sandang, pangan, dan papan. Sekarang sebelum saya jawab, apakah kebutuhan dasar manusia, kita lihat dulu video berikut ini. Sudah saya putar satu video aja. Sudah dilihat bahwa ada pelajar merencanakan membolos dan melompat pagar untuk tawuran. Di sini ada 5 kebutuhan dasar masuk ke dalam kategori 5 kebutuhan dasar sebagai pelajar. Adakah dari ibu bapak yang ingin menyebutkan dari video tadi? Sebenarnya video itu video negatif, benar kan? Video negatif. Tapi di dalamnya ada salah satu kebutuhan dasar manusia. Adakah yang bisa menyebutkan kebutuhan dasar apa? Apa Bu Arben? Kebutuhan rohani. Rohaninya di bagian mana ya Bu Arben? Kalau tawuran? Iya, rohani. Benar. Kemudian selanjutnya ada dari Bu Reni. Nah, guru BK sesuai nih. Ya, terima kasih Bu Ita. Yang saya lihat dari video tersebut, kan selain ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, itu ada kebutuhan dari hierarki Abraham Maslow. Itu ada 5 kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, untuk di video tersebut yang saya tangkap tadi kan ada beberapa kebutuhan yang harus yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang saya lihat yaitu kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, yang dimana dia ingin mendapatkan penghargaan bahwa dia bisa dibilang dengan siswa yang hebat karena dia bisa berantem. Kemudian aktualisasi dirinya yaitu dia bisa membolos atau melompat pagar, kemudian melakukan tawuran, itu sudah menjadi puncak tertinggi siswa tersebut.
kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Bu Ita. Terima kasih Bu Reni. Memang benar, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Benar sekali Bu Arben, tadi ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan dasar manusia, ingin dicintai dan mencintai. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, benar sekali Bu Reni, di video tadi ada pelajar yang ingin membolos untuk melakukan tawuran. Nah, di dalam penguasaan ini dia merasa dirinya adalah benar. Kemudian dia menghimpun teman-temannya untuk membuat geng dan melakukan tawuran dengan sekolah lain. Itu adalah penguasaan di diri siswa. Tapi halnya adalah negatif. Kemudian ada kebutuhan dasar yang satu lagi yaitu kesenangan. Nah, di dalam video tadi ada kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang, mereka itu senang. Jika melakukan itu dia merasa senang, hebat, kuat, senang dia, puas seperti itu. Dan saya rasa di dalam diri kita, terutama diri saya pun punya kebutuhan dasar untuk kesenangan. Saya juga ingin bersenang-senang, ingin jalan-jalan ya Pak ya. Nah, itu bersenang-senang, kita butuh kesenangan. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, dalam video tadi siswa tersebut ingin bebas, ingin menemukan kebebasan dengan cara yang salah, yaitu dengan melompat pagar seperti itu. Dan guru pun juga ingin punya kebebasan. Kebebasannya apa? Kebebasannya adalah mengajar di dalam kelas. Mengajar di dalam kelas sesuai dengan capaian dan ATP pada mapel masing-masing. Nah, itulah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi ada kebebasan mengajar seperti itu. Dan siswa pun sebenarnya mereka mempunyai kebebasan, tapi kebebasannya harus dicari yang positif. Selanjutnya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan jawaban Bu Yeni dan Bu Nat. Kita butuh sandang, pangan, papan, itu adalah untuk bertahan hidup. Kalau dalam video tadi, bertahan hidup siswa adalah belajar di dalam kelas, sehingga mereka tidak mempunyai pikiran untuk melompat pagar, apalagi sampai bertawuran. Nah, dari video tadi, dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita perlu melakukan keyakinan kelas sehingga tidak terjadi anak-anak yang melompat pagar, bolos, bermain di jam pelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas. Saya lihat di beberapa kelas sudah ditempel kesepakatan dan keyakinan kelas. Cuman saya mau tanya, apakah bedanya keyakinan dan kesepakatan? Apa beda keyakinan dan kesepakatan? Karena di kelas 7 ada yang menempel keyakinan, ada juga yang menempel kesepakatan. Adakah yang tahu apakah perbedaan dari keyakinan dan kesepakatan? Pak Ian, bagaimana? Sudah sampai modul berapa? Adakah keyakinan dan kesepakatan perbedaannya Pak Ian? Coba saya mau tanya Pak Ian. Iya, bisa. Iya, kita ya, kayaknya ngerti.
Kalau keyakinan itu yakin apa yang dilaksanakan oleh peserta didik di kelas. Kalau sepakatan apa yang disepakati di kelas dan tidak bisa dilanggar. Itu kalau saya. Kalau sepakatan. Kalau keyakinan apa yang bisa diyakini oleh anak peserta didik kelas itu yang yakin bisa dilaksanakan dalam kelas itu. Kalau kesepakatan apa kesepakatan yang bisa dilaksanakan dan tidak bisa dilanggar. Kalau saya itu. Kalau benar yakin BK. Baik, terima kasih Pak Ian. Hampir benar ya, Bu Devita dan Bu Tara. Ada lagi nih yang udah kedip-kedip mata nih. Coba Bu Nova, apakah perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas? Bedanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ya Bu Yita ya. Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang dibuat antara guru dan peserta didik atau murid, yang nantinya ketika diterapkan akan menumbuhkan yang namanya keyakinan kelas atau budaya disiplin positif itu sendiri. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jawaban Bu Nova benar sekali. Bahwa kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang kita rancang bersama siswa, yang disepakati oleh siswa, dirancang bersama guru. Itu kesepakatan. Kalau keyakinan itu apa yang kita yakini. Setelah kita sepakat, kita yakini, barulah ditempelkan menjadi aturan. Itulah keyakinan kelas. Untuk itu saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu berolahraga untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Saya akan berikan dua sticky note yang berwarna pink, karena saya suka pink, untuk keyakinan. Kemudian yang berwarna hijau untuk kesepakatan. Pink untuk keyakinan, satu saja yang Bapak Ibu tulis. Pink untuk keyakinan dan hijau untuk kesepakatan. Keyakinan tadi warna Ya. Ya. Udah. Angkatan. Udah gini aja. Angkatan. Jamnya lupa sampai sebenarnya. Di kelas juga. Boleh contekan ya. Di sini nih satunya, Mbak. Biar bangga.
Baik, saya bagi kelompok. Untuk yang di depan, silahkan menempelkan keyakinan dan kesepakatannya di lembar kerja di dinding di depan Mr. Panji. Ya, kemudian yang ruangan setengah ini dari Bu Arben ke Bu Okta ditempelkan di lembar kerja di depan Bu Okta. Selanjutnya yang bagian belakang, bagian Pak Ian dan Bu Nova, silakan menempelkan di depan pintu. Jadi digandeng Bu Yeni, Bu Reni digandeng, kesepakatan ya gitu. Apa di depan itu? Ya, di depan. Kesepakatan dan keyakinan ini untuk kelas, jadi siswa. Devita belum Devita. Baik, langsung saja ya karena masih ada satu termin lagi yang akan disampaikan Bu Devita. Silakan dari kelompok 1, kelompok ini yang ingin membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, silakan Mister. Sebelah sini Mister. Mister. Saya bacakan ya. Yang pertama ini adalah keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, sementara kesepakatannya jagalah kebersihan. Selanjutnya keyakinan kelasnya apa nih? Dibaca ya. Apa nih? Apa baca? Saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Kesepakatannya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Iya. Selanjutnya untuk keyakinannya yang telah masuk kelas nyanyi dulu. Oke. Kemudian kesepakatannya tidak boleh kelas masuk kelas. Selanjutnya keyakinannya siswa saling menghormati baik itu kepada guru dan sesama. Kesepakatannya siswa dan guru menyapa ya, saling menyapa ketika bertemu. Kemudian keyakinan selanjutnya lumayan banyak ya. Apa nih? Kira-kira seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya dari kelompoknya, tepuk tangan buat Mister Panji. Selanjutnya buat Mister Darzuliansa. Untuk warna hijau, kesepakatan kelas itu tidak membuli teman. Yang warna pink, keyakinan kelas saling peduli dan menghargai. Yang kedua, kesepakatan tidak mencoret meja, keyakinan merawat cat tembok, tidak mencoret-coret. Yang ketiga, kesepakatannya siswa harus hadir tepat waktu di setiap pelajaran. Keyakinan saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok. Itulah kelompok 2. Terima kasih Duta. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih Pak Ian.
Selanjutnya adalah kelompok terakhir. Kelompok terakhir yaitu kelompoknya Bu Okta. Silakan Bu Arte. Joy, ngapain Joy? Nyangkut Pak. Yang untuk kelompok 3 untuk kesepakatan kelas, kebersihan kelas, datang tepat waktu, membawa perangkat sekolah mengajar, lalu mengamalkan ajaran agama untuk kepentingan bersama, untuk keyakinannya, berkelakuan, interaksi di dalam kelas, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, agar kelas bersih, harus disiplin membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dari kelompok 3 untuk keyakinan dan kesepakatan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang diwakili oleh Bu Okta. Jadi kesimpulannya adalah kesepakatan kelas itu bercirikan kata negatif. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Keyakinannya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berisik. Keyakinannya adalah hargai teman kalian di kelas. Jadi paham ya? Nah, sedikit ilmu dari kami yaitu bedanya kesepakatan dan keyakinan. Jadi kalau kesepakatan itu ada kata negatif. Kalau keyakinan harap dihilangkan kata negatif. Nah, demikianlah slide dari saya karena mengingat waktu. Selanjutnya akan disambungkan oleh Bu Devita Sari. Kepada Bu Devita, saya persilakan. Terima kasih untuk Ibu Dita. Terima kasih Bapak Ibu yang masih semangat mengikuti kegiatan kami pada hari ini. Saya akan langsung saja ke materi berikutnya yaitu mengenai posisi kontrol guru. Baik, jadi kita sebagai seorang guru ketika berada di sekolah itu pasti memiliki posisi kontrol. Di sini yang kita ketahui ada 5. Yang satu adalah sebagai penghukum. Penghukum artinya kita di sini harus menegakkan peraturan dengan sebenar-benarnya. Misal, ada siswa terlambat. Tanpa perlu tahu apa alasan siswa itu terlambat, langsung dihukum. Saya boleh minta contoh dari pembina OSIS kepada Ibu Okta, dimohon untuk berdiri. Ibu pembina OSIS, silakan ke depan Ibu. Ibu. Jika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kira-kira kalimat apa yang akan disampaikan? Yang pertama, yang pasti menanyakan kenapa datang terlambat. Terus setelah itu dikasih wejangan atau omongan. Jangan datang terlambat lagi. Setelah itu disuruh berbaris di depan pintu gerbang. Setelah itu memungut sampah
ada di sekitar mereka. Lalu tetap lagi dikasih tahu lagi bahwasannya jangan sampai lagi datang terlambat untuk besok. Kalau masih lagi melakukannya berarti memang sudah kebiasaan dia datang terlambat. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih kepada pembina OSIS kita yang sangat bijak. Baik, kita lanjutkan untuk posisi yang kedua, si pembuat rasa bersalah. Terkadang tanpa kita sadari Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kelas, kita seringkali menjadi guru yang membuat siswa kita itu merasa bersalah. Bagaimana sih seperti itu? Misalnya, ada siswa yang ribut di kelas. Nah, jangan ribut, ada CCTV. Nanti dilihat kepala sekolah ibu dimarahin. Gitu. Itu adalah salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Ada tidak ini seperti itu? Ada. Jadi kita adalah si pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Ini juga pasti sudah pernah kita lakukan, meskipun tidak kita sadari. Ketika kita menegur siswa kita yang terlambat dengan cara yang baik, yang ramah, dengan senyum, kemudian memintanya untuk segera kembali ke kelas, itu kita sudah menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, ini posisi pemantau, cuma mantau-mantau baik gitu ya. Tidak, jadi posisi pemantau ini si guru akan selalu menanyakan peraturan serta konsekuensi apa yang akan didapatkan oleh siswa jika melakukan sebuah pelanggaran. Contohnya seperti Ibu Marta tadi, beliau sedang memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau. Kamu terlambat, kamu tahu apa peraturannya? Masuk jam berapa sekolah ini? Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat harus apa? Itu adalah contoh dari posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini adalah yang kita harapkan ada dalam diri kita, yaitu posisi manajer. Tidak langsung serta-merta menghukum siswa, menghakimi, tetapi terlebih dahulu menanyakan alasannya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Pembina OSIS kita yang bijak. Kenapa terlambat? Jika sudah ditanya kenapa terlambat, kemudian diberi solusi agar tidak terlambat lagi. Ini adalah posisi manajer. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita lanjut. Ini ada contoh video yang akan kita saksikan bersama. Bumerang. Baik, ini adalah sepenggal dari kisah seorang guru yang menghukum muridnya untuk lari lapangan basket karena terlambat. Kira-kira posisi guru ini apa ya, posisi kontrolnya kepada Itu kita hari ini akan sebenarnya Bapak Ibu sudah paham dan bahkan tanpa sadar pun sudah melakukan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Tapi bedanya adalah kita sama-sama berpaham, oh ternyata ini termasuk budaya positif. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham dan bahkan tanpa sadar pun sudah melakukan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Tapi bedanya adalah kita sama-sama berpaham, oh ternyata ini termasuk budaya positif. Oh ternyata ini termasuk
budaya positif dalam sekolah. Oh ternyata ini termasuk budaya positif di keluarga. Benar atau tidak? Sekarang saya tanya yang anaknya masih balita Bu Nova. Di rumah pasti mengajarkan anaknya untuk salim kan kalau mau pergi? Pasti. Apakah Bu Nova tahu itu budaya positif sebelumnya? Taunya hanya itu adalah tata krama dan adat. Iya. Tapi itu adalah bagian dari budaya positif. Kemudian Bu Okta, setiap mau berangkat kerja salim nggak sama Mas Joko? Salim dan cium. Salim dan cium pipi, Masya Allah. Jadi kalau sebelum berangkat kerja dicium keningnya sama suaminya itu insya Allah rezekinya mengalir deras. Nah itu termasuk budaya positif sebenarnya. Tapi kita selama ini taunya itu adalah adat kita sebagai istri yang menghormati suami. Sebenarnya itu juga termasuk contoh atau penerapan dari budaya positif. Kalau yang masih belum punya suami, Bu Yani salim sama ibunya, salim. Itu juga termasuk budaya positif dalam keluarga. Budaya positif di lingkungan sekolah. Setiap ketemu sama guru yang lebih senior misalkan, salim, senyum, itu juga termasuk budaya positif. Ada kan yang ketemu cuma Banyak. ada yang ketemu buang muka. Ada yang ketika melihat Bu Arban lebih pikir, ya kan saya. Karena kan Bu Arban. Oke, itu sebenarnya termasuk contoh penerapan budaya positif yang tanpa kita sadari itu adalah bagian dari budaya positif. Tetapi selama ini kita tidak paham kalau itu adalah budaya positif. Kita tahunya itu adalah adat, kita tahunya itu adalah tata krama, tata tertib dan seterusnya. Tapi ternyata seiring perkembangan ilmu pengetahuan, Menteri Pendidikan pun sudah mencanangkan sedemikian rupa bahwa budaya positif itu dimulai dari hal yang sangat kecil. Paham Bapak Ibu? Paham. Saya aja belajar dari Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, main lagi Pak Edi. Pak Edi kan suka main-main. Bapak Ibu suka main-main juga tidak? Tidak. Jangan serius-serius Bu, nanti ketusuk jarum. Oke, kita bersenang-senang lagi ya Bapak Ibu, silakan berdiri dan mencari pasangan masing-masing. Satu pasang, 2 orang. Pasang berdua. Ayo berdua. Silakan berdua. Sebelumnya kita sudah pernah mainkan ini, tapi kita main ulang. Di sini ada contohnya PEDI dan Pak dalam animasi. Oke, rulesnya Anda dan teman Anda. Oke, Pak Peta sudah dapat pasangan? Oke. Bu Reni minta tolong dibacakan peraturan permainannya. Oke, Rulesnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, duit. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut. Yang berperan sebagai A dan siapa yang berperan sebagai B? Si A mengepal tangan tuan-tuan. Nah, si B ini boleh buka tangannya. Saya beri duit 5 juta buka tangannya, dibuka atau tidak terserah si A. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap siap. Oke, saya beri waktu 1 menit saja. Silakan dicoba.
Sudah ya? Sudah. Silakan duduk kembali. Ada yang terbuka terbuka. Bu Okta dan Bu Yuli. Minta tolong ke depan boleh? Pasrah sih, aduh. Silakan Bu Yuli dan Bu Okta boleh maju ke depan. Tadi yang membuka siapa? Tadi yang mengepal siapa? Bu Okta. Dibuka? Dibuka. Langsung dibuka. Masya Allah. Diiming-imingin apa Bu Yuli? Ya tadi aku sama Uni, aku yang menggenggam. Cuman daripada Uni akan sini. Daripada belum apa-apa udah kegelian, lebih baik dibuka aja. Berarti digelitik. Enggak digelitik. Belum. Kamu baru ketawa ini udah kebayang-bayang mau digelitik. Keinget kan? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Yuli dan Bu Okta yang tidak terbuka sama sekali genggamannya. Bu Nur, Bu Nur dan Bu Nur, silahkan maju ke depan. Kenapa Ibu tidak membuka? Padahal kasih duit segepok kayaknya tadi. Soalnya yang digenggam ini berharga banget, jadi tidak ternilai dengan uang. Boleh juga karena tadi ngerayunya nggak pakai angkeman, jadi nggak takut. Oke, beri tepuk tangan untuk foto. Oke, terima kasih. Jadi lihat ke depan Bapak Ibu, apakah teman Anda dapat membuka kepalan tangan Anda atau Anda yang membukanya? Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan yang membuka karena sudah kebayang mau digelitikin. Kalau Bu Nur tidak mau membuka sama sekali karena yang di tangan beliau itu sangat berharga. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Tulus. Pak Tulus tadi membuka atau mengepal saja? Membuka. Oke, tadi kan sudah ada dua ya. Oh, Pak Tulus membuka juga. Saya yang berusaha membuka, yang lain yang ngepalin. Oh, Pak Binsa membuka kepalanya atau tidak? Berhasil Pak Tulus. Oh, berhasil. Pakai apa tadi Pak? Dikasih uang 50 ya. Udah depan dipotong. Oke, saya minta satu orang untuk menjelaskan yang tadi membuka. Kira-kira Bu Arma, kenapa alasan Bu Arma membuka? Tadi kan sudah terbayang mau digelitik. Nah, hubungannya dengan budaya positif yang akan kita terapkan apa? Bisa? Diungkapkan pendapatnya saja. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya di sini adalah benar. Silakan Bu Arma. Kalau prinsip saya sih gimana ya tentang hubungan
kali ya, atau sama hubungannya sama adab. Jadi kalau misalnya bukan adab, hubungannya sama prinsip kita gitu. Jadi ada yang prinsip kita yang sudah nggak bisa gitu mau diapapun sama orang gitu. Kalau kita namanya udah prinsip gitu, udah prinsip seperti itu nggak bisa diganggu gugat dengan apapun gitu, maupun dengan uang, maupun dengan apapun. Namanya sama kayak syariat lah. Kalau sudah ketentuan dari Allah seperti itu ya nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi sama seperti teman-teman. Ya. Kalau yang membuka? Iya, kalau yang membuka bukan masalah prinsipnya dia nggak bisa ya, bisa jadi karena ada sesuatu hal yang dia bersifat fleksibel, bisa jadi itu aja. Tepuk tangan untuk Bu Alma. Oke, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalang tangan? Siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan Bu Arma, sudah hampir benar bahwa yang memegang kontrol terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi mau kita berikan, mau kita tidak berikan, itu hak kita, mutlak hak kita. Orang lain nggak berhak. Apapun yang saya lakukan itu hak saya. Tetapi perlu diingat ada beberapa hal yang memang tidak perlu dilakukan karena bisa jadi menjadi hal yang merugikan orang lain. Ya kan Pak Pemda? Benar atau salah? Apa? Ayo, fokus ya. Tadi membuka atau mengepal? Saya membuka dia. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi tentang pemegang kontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas apa yang akan kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua, hubungannya dengan miskonsepsi yang selama ini kita ada di otak kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Bahwasanya kita selama ini berpikir bahwa siswa itu yang mengendalikan adalah kita, padahal bukan. Yang mengendalikan siswa itu adalah siswa itu sendiri. Mau dia baik, mau itu bau buruk, atau dia mau nurut atau tidak, itu tergantung dengan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi kan ada yang dihina-hina, buka, kalau nggak lo buka nanti gua kasih berapa segala macam. Pasti ada kan yang dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kan tidak baik ya. Nah, sama dengan kita, bahwasanya kita selama ini berpikir bahwa misal anak tidak ikut upacara atau anak terlambat, kamu setiap hari nggak ikut upacara, kamu setiap hari datang terlambat, kalau setiap hari kamu datang terlambat, nanti saya suruh hormat di bendera sampai jam 12. Nah, kita berpikir dengan seperti itu bisa mendisiplinkan anak, padahal tidak semuanya seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam diri mereka, alasan mereka apa. Seharusnya kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu, nanti akan dijelaskan oleh Bu Lita lebih jelasnya. Jadi kita perlu tahu latar belakang si anak itu kenapa bisa terlambat. Kita tidak boleh menjudge anak itu melakukan salah itu kenapa, karena semuanya pasti ada alasan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita selama ini berpikir juga, kalau masih ingat anak kita yang namanya Desta? Desta itu tadinya kan luar biasa. Kita sama-sama berpikir bahwa saya pribadi sih berpikir bahwa sepertinya Desta ini kalau kita ajak ngomong baik-baik masih bisa. Sepertinya si A ini kalau kita ajak ngobrol dari ke hati masih bisa. Itu khusus untuk Desta. Tapi apakah berlaku di siswa yang lain? Tidak. Jadi kita pun harus paham karakter siswa kita masih. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang selama ini kita pahami, bahwa senioritas itu terdepan. Padahal tidak seperti itu. Kita itu hidup sama di mata Allah. Gak peduli yang tua, gak peduli yang muda, gak peduli yang senior, gak peduli yang junior, gak peduli yang baru masuk, gak peduli yang sudah lama di sekolah. Semuanya sama. Yang membedakan apa? Bagaimana etos kita dalam bekerja. Tidak semua yang kecil itu tidak bisa apa-apa. Tidak semua yang junior itu tidak ngerti apa-apa. Dan tidak juga yang senior itu tidak tahu apa-apa. Karena pada dasarnya yang senior itu adalah menangnya lebih duluan belajar. Dan mereka punya pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling
berharga untuk kita. Kalau tidak ada pengalaman, khususnya seperti saya, anak baru netes, ayam baru netes, masih belum tahu apa-apa, jadi masih butuh banyak bimbingan dari Bu Nur, Bu Okta, dan seterusnya. Itu bedanya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita pun di rumah juga sama. Kita tidak boleh memaksa anak kita nih. Kita bangun jam 4:30 sudah masak, menyiapkan bekal dan seterusnya. Membangunkan anak untuk sekolah bawa bekal sampai rumah bekalnya nggak dimakan. Hak kita untuk memaksa anak makan bukan? Bukan. Karena kita tidak tahu, siapa tahu anak itu sedang nggak nafsu makan. Siapa tahu anak itu sedang ada hal yang dia pikirkan, jadi dia nggak sempat makan, atau aktivitas di sekolahnya terlalu banyak, jadi dia tidak sempat untuk makan. Soto jadinya nggak dimakan. Iya, makan soto jadi nggak makan bekal. Sampai rumah dimarahin tuh sama suami. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Bahwasannya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saling senyum itu juga termasuk budaya positif. Ada kan yang ketemu cuma ada yang ketemu buang muka. Ada yang ketika ngeliat Bu Arban lebih pikir langsung. Iya kan saya. Karena sama Bu Arban cepet. Oke, itu sebenarnya termasuk contoh penerapan budaya positif yang tanpa kita sadari itu adalah bagian dari budaya positif. Tetapi selama ini kita tidak paham kalau itu adalah budaya positif. Kita taunya itu adalah adat, kita taunya itu adalah tata krama, tata tertib dan seterusnya. Tapi ternyata seiring perkembangan ilmu pengetahuan, Menteri Pendidikan pun sudah mencanangkan sedemikian rupa bahwa budaya positif itu dimulai dari hal yang sangat kecil. Paham Bapak Ibu? Paham. Saya aja belajar dari Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu nilai kebajikan universal, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, main lagi Pak Edi. Pak Edi kan suka main-main. Bapak Ibu suka main-main juga tidak? Tidak. Jangan serius-serius Bu Yun, nanti ketusuk jarum gitu. Oke, kita bersenang-senang lagi ya Bapak Ibu, silakan berdiri dan mencari pasangan masing-masing. Satu pasang 2 orang. Satu pasang berdua ya, berdua. Ayo berdua. Silakan berdua. Sebelumnya kita sudah pernah memainkan ini, tapi kita main ulang. Di sini ada contohnya PNI dan Pak Andi dalam animasi. Oke, rulesnya Anda dan teman Anda. Oke, Pak Peta sudah dapat pasangan? Oke. Bu Reni minta tolong dibacakan peraturan permainannya. Oke, rulesnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, duit contohnya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda atau teman depannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kemudian teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sudah paham Bapak Ibu? Jadi permohonan Bapak Ibu silakan siapa yang berperan sebagai A dan siapa yang berperan sebagai B. Si A mengepal tangan kuat-kuat. Nah, si B ini boleh saya pilih duit 5 juta bukan tangannya dibuka atau tidak terserah si A. Siap Bapak Ibu? Siap yang belakang siap?
Bocah aja masih mau bocah. Ayo. Ini harganya mau dikasih kocek nggak ada. Wah, ini siksa. Sudah. Silakan duduk kembali. Mana kuncinya kuat semua. Ada yang terbuka tergoda. Bu Okta dan Bu Yuli. Minta kalau ke depan boleh. Silakan Bu Yuli. Udah, Bu Okta boleh maju ke depan. Tadi yang membuka siapa? Kasih Bu. Tadi yang mengepal siapa? Bu Okta. Dibukakan? Langsung dibuka. Masya Allah. Diiming-imingin apa Bu Yuli? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan? Ya tadi aku sama Oni, aku yang menggenggam. Cuman daripada Oni yang kencing. Daripada belum apa-apa udah kegelian, lebih baik dibuka aja. Berarti digelitik. Enggak digelitik. Belum. Sudah terbayang-bayang mau digelitik. Keinget kan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Yuli dan Bu Okta. Yang tidak terbuka sama sekali genggamannya. Bu Nur. Oke. Bu Nur dan Bu Nur, silahkan maju ke depan. Oke, kenapa Ibu tidak membuka? Padahal dikasih duit segepok kayaknya tadi. Karena saya kasih duit, Bu. Ini saya lagi bisa nempok. Nggak mau juga. Aduh, tas saya masukin lagi. Beli ya katanya. Soalnya yang digenggam ini berharga banget, jadi tidak ternilai dengan uang. Benar juga karena tadi ngerayunya nggak pakai ancaman, jadi nggak takut. Saya merayunya aja sih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Nur. Oke, terima kasih. Jadi lihat ke depan Bapak Ibu. Apakah teman Anda dapat membuka kepalan tangan Anda? Atau Anda yang membukanya? Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan yang membuka karena sudah kebayang mau digelitikin. Kalau Bu Nur tidak mau membuka sama sekali karena yang di tangan beliau itu sangat berharga. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Tulus. Pak Tulus tadi membuka atau mengepal saja? Membuka. Oke, tadi kan sudah ada dua ya. Oh, Pak Tulus membuka juga. Oh, Pak Binsar membuka kepalanya atau tidak? Oh, berhasil. Pakai apa tadi, Pak? Dikasih uang 50 ya. Oh. Oke, saya minta satu orang untuk menjelaskan yang tadi membuka. Kira-kira Bu Arman, kenapa alasan Bu Okta membuka? Tadi kan sudah terbayang mau digelitik. Nah, hubungannya dengan budaya positif yang akan kita terapkan apa? Bisa? Diungkapkan pendapatnya saja. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya di sini adalah benar. Silakan Bu Arman. Kalau
hubungannya sama adat kali ya, atau sama hubungannya sama adat. Jadi kalau misalnya bukan adat, hubungannya sama prinsip kita gitu. Jadi ada yang prinsip kita yang sudah nggak bisa gitu mau diapapun sama orang gitu. Kalau kita namanya udah prinsip gitu, udah percaya seperti itu, nggak bisa diganggu gugat dengan apapun gitu, maupun dengan uang maupun dengan apapun. Namanya sama kayak syariat lah, kalau sudah ketentuan dari Allah seperti itu ya nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Jadi sama seperti teman-teman ya kalau yang membuka bukan masalah prinsipnya dia nggak bisa ya, bisa jadi karena ada sesuatu hal yang dia bersifat fleksibel, bisa jadi gitu aja. Tepuk tangan untuk Bu Arma. Oke, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan Bu Arma, sudah hampir benar bahwa yang memegang kontrol terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi mau kita berikan, mau kita tidak berikan, itu hak kita, mutlak hak kita. Orang lain nggak berhak. Apapun yang saya lakukan itu hak saya. Tetapi perlu diingat ada beberapa hal yang memang tidak perlu dilakukan karena bisa jadi menjadi hal yang merugikan orang lain. Ya kan Pak Penta? Benar atau salah? Apa? Ayo, fokus ya. Tadi membuka atau mengepal? Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi tentang pemegang kontrol itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas apa yang akan kita lakukan. Oke, kemudian yang kedua, hubungannya dengan miskonsepsi yang selama ini kita ada di otak kita nih. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Bahwasannya kita selama ini berpikir bahwa siswa itu yang mengendalikan adalah kita, padahal bukan. Yang mengendalikan siswa itu adalah siswa itu sendiri. Mau dia baik, mau itu buruk, atau dia mau nurut atau tidak, itu tergantung dengan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi kan ada yang dihina-hina, buka, kalau buka nanti gua kasih bla 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 segala macam. Pasti ada kan yang dengan hal-hal yang seperti itu. Itu kan tidak baik ya. Nah, sama dengan kita, bahwasannya kita selama ini berpikir bahwa misal anak tidak ikut upacara atau anak terlambat, kamu setiap hari nggak ikut upacara, kamu setiap hari datang terlambat, kalau setiap hari kamu datang terlambat, nanti saya suruh hormat di penjara sampai jam 12. Nah, kita berpikir dengan seperti itu bisa mendisiplinkan anak. Padahal tidak semuanya seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang ada dalam diri mereka, alasan mereka apa. Seharusnya kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu, nanti akan dijelaskan oleh Bu Lita lebih jelasnya. Jadi kita perlu tahu latar belakang si anak itu kenapa bisa terlambat. Kita tidak boleh menjudge anak itu melakukan salah itu kenapa, karena semuanya pasti ada alasan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selama ini berpikir juga, kalau masih ingat anak kita yang namanya Desta? Nah, Desta itu tadinya kan luar biasa. Kita sama-sama berpikir dulu, saya pribadi sih berpikir bahwa sepertinya Desta ini kalau kita ajak ngomong baik-baik masih bisa. Sepertinya si A ini kalau kita ajak ngobrol dari ke hati masih bisa. Itu khusus untuk Desta. Tapi apakah berlaku di siswa yang lain? Tidak. Jadi kita pun harus paham karakter siswa kita masih. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga yang selama ini kita pahami, bahwa senioritas itu terdepan. Padahal tidak seperti itu. Kita itu hidup sama di mata Allah. Gak peduli yang tua, gak peduli yang muda, gak peduli yang senior, gak peduli yang junior, gak peduli yang baru masuk, gak peduli yang sudah lama di sekolah. Semuanya sama. Yang membedakan apa? Bagaimana etos kita dalam bekerja. Nah, tidak semua yang kecil itu tidak bisa apa-apa. Tidak semua yang junior itu tidak ngerti apa-apa. Dan tidak juga yang senior itu tidak tahu apa-apa. Karena pada dasarnya yang senior itu adalah menangnya lebih duluan belajar.
dan mereka punya pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga untuk kita. Kalau tidak ada pengalaman, khususnya seperti saya, anak baru netes, ayah baru netes, masih belum tahu apa-apa, jadi masih butuh banyak bimbingan dari Bu Nur, Bu Okta, dan seterusnya. Itu bedanya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa kita pun di rumah juga sama. Kita tidak boleh memaksa anak kita nih. Kita bangun jam 4:30 sudah masak, menyiapkan bekal dan seterusnya. Membangunkan anak untuk sekolah bawa bekal sampai rumah bekalnya nggak dimakan. Hak kita untuk memaksa anak makan bukan? Bukan. Karena kita tidak tahu siapa tahu anak itu sedang nggak nafsu makan. Siapa tahu anak itu sedang ada hal yang dia pikirkan, jadi dia nggak sempat makan, atau aktivitas di sekolahnya terlalu banyak jadi dia tidak sempat untuk makan. Iya, makan soto jadi nggak makan bekal. Nanti sampai rumah dimarahin sama suaminya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Bahwasannya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau sudah, boleh klik play dan masukkan kode yang ada di depan. 107720. Reni dan 2. Apa ini? Waduh. Kayak wifi lagi. Kota, geng. Iya, kita cek apakah terjangkaukan. Oh, double point lagi. Udah lagi muter itu. Masih princess. Cepat bener sih mencetnya. HP-nya tergantung HP-nya juga. Softnya HP-nya. RAM-nya gede. Apa sih? Aduh. Terakhir. Orang udah soal nih masih muter-muter. Dan yang pertama adalah pizza. Hadiahnya adalah akhirnya kuis kita hari ini, deseminasi kita berakhir. Saya pribadi dan teman-teman yang Bu Ita dan Bu Devita mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan apa yang kita tampilkan dan apa yang kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih ingat satu dua tiganya tidak? Satu. Ya salah. Satu. Dua. Tiga. Gak kompak. Tiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia, penitipan anak, pekerja muda, dan lain sebagainya. Kemudian, apa tujuan disiplin positif? Disiplin positif ya, untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menantang mereka. Ya, disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik dari mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif. Seperti yang kemarin, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, setelah ditanya, dijawab, kemudian diberikan tanggung jawab. Siapa kemarin yang tidak mengerjakan PR? Bukunya tidak dibawa. Ada nggak kelas ini? Janjinya minggu depan. Ada nggak kelas ini? Nggak ada. Sekarang ketinggalan lagi 2 kali. Nah, selanjutnya bagaimana mewujudkan disiplin positif? Nah, berarti guru atau Wita ya harus memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaannya. Tapi ibu akan memberikan keleluasaan, kelonggaran. Kalau seandainya kalian tidak membawa PR, maka akan diberi komitmen atau diberi perjanjian. Kapan PR itu akan segera kamu selesaikan sehingga buku nilainya mendapatkan nilai buku nilai Wita. Begitu kan? Kemudian membentuk karakter pelajar Pancasila. Apa sih karakter Pancasila? Akhlak baik, mandiri, tanggung jawab, disiplin. Kemudian apa manfaat disiplin positif? Ya, yang pertama coba apa? Menunjukkan kebenaran dan anak. Ya, kemudian siapa nih buat saya? Desta, yang kedua. Oh, nggak kelihatan? Naila. Ya. Dapat mendukung kemandirian anak dan rasa bertanggung jawab atas dirinya. Ya. Yang ketiga adalah Viola. Ya, dapat mendukung lingkungan yang lebih baik dalam keluarga. Kemudian dapat menumbuhkan kemandirian kalian dan rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian disiplin positif yang diterapkan di sekolah, yaitu yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Yang diterapkan di sekolah tadi yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Datang pukul 7, pulang pukul 3, memakai pakaian yang rapi, pakai topi, pakai dasi. Kemudian yang kedua adalah apa? Cinta kebersihan dan lingkungan. Caranya
Kemudian selanjutnya adalah religius. Ya, religius tadi itu yaitu sholat duha, kemudian berdoa di awal pembelajaran dan di akhir, sholat jumat, ya kan? Nah, religius. Kemudian peduli. Ya, kepedulian. Kepedulian itu kalau teman kalian sakit atau teman kalian tidak punya uang untuk jajan atau teman kalian susah dalam mengerjakan PR atau tugas dibantu ya, atau teman kalian tidak bawa bekal kasih bekalnya, benar lah ya, itu namanya kepedulian. Selanjutnya adalah toleransi. Sama kepedulian itu hampir mirip dengan toleransi. Toleransi misalnya ada yang non muslim di sini. Non muslim berarti silakan non muslim menghargai yang muslim saat sholat duha. Yang non muslim jaga kelasnya. Jangan teman-temannya sholat duha ya kantin. Nah itu oleh kemudian nasionalis tadi itu adalah melaksanakan upacara, itu udah nasionalis kan. Kemudian nanti akan ada upacara 17 Agustus, itu sikap nasionalis. Kemudian menerapkan budaya 5S. Sanjung, salam, itu sudah diterapkan. Kemudian nah, ini ada nilai kebajikan profil Pancasila. Kalau di SD kan sudah pasti kalian melaksanakan P5 ya kan? Nah, nanti di SMP juga melaksanakan P5. Ada profil Pancasila yang harus kalian buat atau di badan kamu harus ada. Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap anak harus punya keyakinan. Istilahnya yakin adalah agama, harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Jadi mandiri, anak SMP harus sudah mulai mandiri. Enggak bentar-bentar, oh Eta itunya nakal, kita, itu udah nggak ada lagi. Yang ketiga adalah bernalar
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini anak-anak perhatikan pada aturan sebelumnya bahwa jika ada kata yang positif dengan poin negatif berarti nilainya adalah 0 atau netral sehingga dapat diambil. Kita memiliki 1, 2, 3 pasangan. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang demam, biar hati senang, pikiran
tahu mengapa kamu dipanggil di sini? Tahu Bu, karena saya salah memakai seragam. Bagus Intan, kalau kamu mau mengakui kesalahan. Memang setiap orang selalu bisa melakukan kesalahan. Ya, maafkan saya Bu. Intan, mengapa kamu tidak memakai seragam yang benar? Saya lupa mencuci seragamnya Bu, jadi saya pakai yang bersih saja. Tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar? Salah Bu, karena saya sudah lalai sehingga lupa mencuci pakaian. Untuk kedepannya, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan memastikan Bu sudah mencuci pakaiannya atau belum. Baik, untuk kedepannya kamu tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki kesalahan kamu. Oke, silakan kamu kembali ke dalam kelas. Bu.